Terpujilah Engkau Tuhan. Besarlah kasih setianya, itu sebabnya kami ada di hari Sabat ini. Hamba-Mu akan berbicara, sembunyikan hamba di balik banyak salah Tuhan. Biar Engkau yang nampak dari setiap pemberitaan yang kami dengarkan pada saat ini. Berbicara dengan hamba-Mu Tuhan pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Sabat. Sabat hari yang senang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan saja sudah saya ada hari ini Juli 2, 2022. Terima kasih Ketua Jemaat mengizinkan saya untuk berbicara saat ini di Jemaat Pionir. Hanya 3 meter itu 3 meter dari bangunan pastori. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Jemaat Pionir, Jemaat Penopang yang menolong pekerjaan Tuhan di wilayah Nabire, baik penginjilan bahkan pekerjaan Tuhan khusus pendidikan, lebih khusus untuk sekolah tinggi teologi Agama Papua. Sudah menopang memberikan bangunan ini setiap chapel combine kami menggunakannya. Terima kasih Ketua Jemaat untuk dan semua anggota yang mengizinkan bahkan menopang sehingga sementara berada di kota Nabire kami terus menggunakan bangunan ini untuk chapel combine setiap Senin ini dilaksanakan. Dan juga terima kasih sementara kami masih ada di Nabire, belum pergi di kampus baru, cuma mengizinkan kami untuk menggunakan pastori yang ada di sebelah. Terima kasih banyak Jemaat Pionir untuk kebaikan hati dari saudara, mengizinkan kami mengurangi dana operasional dari kampus sehingga tidak begitu menekan untuk biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulan. Siang Sabat ini saya berjudul khotbah yang saya sudah pilih adalah Domba Kenal Suara Gembala. Domba Kenal Suara Gembala. Saudara kalau buka Yohanes pasal 10, saya suka kita yang ada kita. Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal 10 karena saya akan berbicara banyak mengenai pasal ini di Sabat ini. Yohanes pasal 10. Ketika saya masih bertugas sebagai pendeta jemaat waktu itu di Sabron White Road, biasanya ada waktu di mana saya pilih untuk pulang ke orang tua, tidur di rumah. Nanti pagi saya akan kembali untuk pelayanan. Ada pastori yang saya diberikan oleh organisasi, disewa. Saya tinggal di pinggiran jalan di Kampung Lusai. Tapi malam hari waktu itu saya pilih untuk datang tidur di rumah bersama dengan kedua orang tua. Sementara saya tidur di tengah malam, lalu salah satu orang muda yang selalu bersama-sama dengan saya, Darwin Duyapo, mungkin ada yang kenal orang ini, dan Jemaat Siba Simporo Babrongo. Dia datang malam hari karena orang tuanya sakit, memanggil saya untuk pergi berdoa. Dia panggil saya, pendeta. Di pinggir jendela, dia tahu kamar itu saya tidur di situ. Dia panggil saya, pendeta. Saya dengar untuk kedua kali. Terus saya coba menganalisa suaranya dan saya mulai berpikir, oh ini Darwin Duyapo. Lalu saya katakan, bagaimana Darwin? Lalu dia katakan, pendeta bisa bangun, ikut saya ke rumah sakit malam ini. Orang tua saya lagi sakit. Tolong ikut saya dan berdoa dengan mama yang lagi kurang sehat. Saya bangun, saya bilang, Darwin sabar, saya siap beberapa menit, lalu saya pergi bersama-sama dengan engkau. Saya kenal anak ini karena
Setiap hari, hampir setiap waktu saya ketika melayani di Sabron Waibron, dia ada bersama-sama dengan saya. Dia mendampingi saya seperti partner untuk bekerja bersama-sama setiap waktu. Itu sebabnya saya kenal siapa Darwin ini dan saya kenal suaranya. Domba kenal suara gembala. Ayat tema kita dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Saudaraku, umat Tuhan, kalau kita baca Yohanes pasal 10, ini adalah kelanjutan dari pasal 9 dari apa yang terjadi ketika Yesus menyembuhkan seorang anak yang buta sejak lahirnya. Kisah ini adalah rangkaian atau kelanjutan daripada cerita yang diceritakan dalam pasal 9 ketika Yesus menyembuhkan seorang anak yang buta sejak lahirnya. Kalau kita baca di sana, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Setelah mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoles pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergi basuh dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Saudara, apakah kolam ini punya khasiat sampai Yesus menyuruh orang yang dia tolong ini, orang muda yang buta sejak lahirnya, ditolong oleh dia pada hari itu, dan hari itu adalah hari Sabat. Yesus melakukan mujizat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kolam itu tidak punya khasiat, ya, sekalipun artinya adalah yang diutus, ya, kolam itu tidak punya khasiat apa-apa. Tetapi kenapa Yesus menyuruh orang ini harus pergi ke sana? Yesus mau melihat apakah dia percaya kepada perkataan daripada dia atau tidak. Dan orang muda ini pergi, dan dia melakukan apa yang Yesus katakan kepada dia. Dan ketika dia kembali, dia sudah pulih. Lalu dia itu juga katakan, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dia ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, aku itu." Ya. Kolam ini tidak menyembuhkan dia. Siloam tidak menyembuhkan orang ini, tetapi iman dia kepada Tuhan, percaya dia dalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mengakibatkan dia mengalami kesembuhan. Saudaraku, peristiwa ini terjadi sehingga terjadilah perdebatan. Mereka melaporkan itu kepada orang-orang Farisi. Dan mereka mengecam apa yang dibuat oleh Yesus. Siapa sebenarnya mereka sampai mereka mengecam orang-orang atau Yesus ini? Saudara, dalam buku, saya kutip dari buku Survei Perjanjian Lama halaman 131 sampai 139, dalam sekte-sekte dalam Yudaisme itu ada 4 kaum yang ada dalam Yudaisme, itu kaum Farisi, kaum Saduki, Ezeli, dan Zelot. Farisi yang paling banyak pengikutnya dan paling berpengaruh dalam masa Perjanjian Baru. Nama mereka diambil dari kata paras yang berarti memisahkan. Mereka adalah kelompok yang memisahkan diri atau kaum puritan Yudaisme yang menghindari segala hubungan dengan dunia kejahatan dan berusaha menaati hukum lisan secara mutlak sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun mereka menurutinya.
Mereka berasal dari suatu kelompok yang terpisah pada zaman sesudah Makabe pada tahun 135 SMI. Mereka sudah berdiri dengan mantap dalam Yudaisme. Mereka ada 7 macam Farisi, tapi kita tidak pelajari itu pada saat ini. Tapi saya mau menekankan kepada kita dari apa yang saya kutip dari buku survei penelitian baru yang ditulis oleh Merriam Cheney, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menurut hukum Tuhan secara lisan, secara mutlak kepada hal yang sekecil-kecilnya mereka turut. Dan Seventh-day Adventist Bible Commentary mengatakan bahwa mereka ini adalah pemimpin rohani. Itu sebabnya mereka mengecam Yesus. Untuk apa yang Yesus katakan? Mereka dianggap sebagai pemimpin yang menentukan ini salah atau ini benar. Farisi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dianggap sebagai pemimpin dan juga sebagai seorang yang mengembalakan Israel atau orang Israel pada waktu itu. Saya mau ajak kita untuk lihat apa yang Yohanes pasal 10 dia katakan. Mari kita baca ayat 1 dan seterusnya. Aku berkata kepadamu, sungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat melalui tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut nama dan menuntunnya keluar. Saudara, saya stop di ayat ketiga, dikatakan, dan penjaga membuka pintu, domba-domba mendengar suaranya, ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Memanggil mereka masing-masing menurut namanya. Malam itu David panggil saya, pendeta. Saya kenal dengan suara. Itu sebabnya saya bangun. Kalau malam itu suaranya lain, mungkin saya tidak akan bangun. Saya akan pikir lain. Ini bukan David yang datang. Jadi saya akan tidur dan dengar saja. Tapi karena suara itu saya kenal, saya bangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, domba penjaga yang memanggil mereka masing-masing menurut namanya. Saya mau kita lihat apa yang kita katakan ketika penjaga ini memanggil domba menurut namanya. Saudara, Alkitab ketika bicara tentang nama itu berkaitan dengan karakter. Ketika Alkitab bicara tentang nama, itu berkaitan dengan karakter. Ingat orang-orang muda Ibrani, Tuhan orang tua mereka menamakan mereka punya arti yang berkaitan dengan siapa yang mereka sembah. Daniel, Allah adalah hakim. Mereka tidak sekedar menamakan nama anak mereka menurut mau mereka atau menurut nama seorang pemain bola atau menurut nama seorang artis, tapi mereka menamakan anak-anak mereka berkaitan dengan siapa yang mereka sembah, punya hubungan dengan kepercayaan mereka, berkaitan dengan keyakinan mereka, dengan penyembahan mereka. Saya mau ajak masing-masing kita, Tuhan telah memanggil saudara dan saya juga, dan Dia menyebut kita sebagai anak-anaknya. Kalau saja ada yang datang lalu panggil saudara yang orang panggil ini Rogi, kira-kira dia akan bangun tidak? Atau dia akan lihat tidak?
Dia tidak akan respon karena memang betul dia paham Robi. Tapi dia punya nama bukan Robi, dia Engel. Minta maaf saudara, saya kasih contoh. Dia punya nama Engel, bukan Robi. Saudara yang dikasih Tuhan. Tadi kita banyak diskusi tentang seorang gembala. Allah memberikan nama kita. Apakah nama kita mencerminkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Menunjukkan bahwa kita percaya kepada Dia. Dan ketika ayat tema kita mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Gembala ini punya hubungan yang akrab sekali. Alkitab ketika Yohanes 10 ayat 27 mengatakan dia kenal mereka. Itu artinya dia punya hubungan yang dekat dengan mereka. Dia selalu jalan dengan mereka. Dan mereka selalu bersama-sama dengan dia. Siang malam mereka bersama-sama dengan dia setiap waktu. Itu sebabnya mereka kenal dengan pasti suara itu. Itu sebabnya ketika dia panggil mereka, mereka ikut. Tapi kalau itu suara lain, mereka tidak akan ikut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah diskusi. Ada banyak hal di hari Rabu, kalau saya tidak salah dia katakan bahwa kita punya musuh yang hari ini saudara dan saya hadapi adalah bukan manusia biasa, tapi roh-roh yang kita lawan, yang punya kekuatan melebihi saudara dan saya, yang bisa saja merubah pikiran saudara dan saya untuk meyakinkan kita bahwa ini adalah suara gembala kita dan kita akan ikut dia. Penyawa itu meminta kepada kita untuk kita punya waktu 1 hari, 1 jam untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, duduk memikirkan Dia. Apakah kita menggunakan waktu lebih banyak dengan Dia sehingga kita mengerti ini suara gembala kita, ataukah kita punya waktu lebih banyak dengan hal-hal dunia ini sampai Dia memanggil kita, kita tidak peka kepada suara yang memanggil kita. Jika semua domba telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Tadi di kelompok diskusi saya katakan bahwa domba itu dia selalu gembala itu selalu ada di depan. Kadang-kadang kita sudah tahu Tuhan di depan kehidupan kita, tapi rencana kita bukan rencana Tuhan. Kita masih pakai rencana kita. Perbuatan kita bukan pakai perbuatan Tuhan. Kita pakai perbuatan kita. Kita tidak ikut itu gembala yang jalan di depan kita. Ketika kita mendapat masalah, kita akan mengatakan, kenapa saya dapat masalah? Kenapa saya dapat hal ini dalam kehidupan saya? Padahal kita sementara mengikuti pikiran kita tidak mengikuti gembala yang jalan di depan kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak gembala hari ini dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa saya katakan ada banyak gembala? Saudara mau belajar tentang Tuhan, saudara tidak perlu pakai Alkitab. Saya harus mencari di mana-mana menggunakan mesin
pencarian hari ini waktu mata Anda saudara bisa dapat. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk dengar suaranya setiap hari. Merenungkan suaranya, maka kita akan disembuhkan untuk jalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, yang saya suka kutip dari apa yang Nyawa katakan dalam buku Yesaya Profetis 479 paragraf pertama dikatakan, saat gembala memimpin kawanannya melewati bukit berbatu, melewati hutan jurang yang terjal, ke sudut berumput di tepi sungai, saat dia mengawasi mereka di pegunungan melalui malam yang sepi, melindungi dari perampok, merawat dengan lembut orang yang sakit dan lemah, hidupnya akan menjadi satu dengan mereka. Keterikatan yang kuat dan lembut menyatukan. Betapa besarnya kawanannya. Gembala mengenal setiap domba, setiap orang memiliki namanya, menanggapi nama itu atas panggilan gembala. Allah mengenal masing-masing saudara dan saya. Dia tahu saudara dan saya tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kenal siapa kita. Jangan pernah menutup itu daripada Tuhan. Allah tahu. Yahweh mengatakan bahwa sekalipun kawanan domba itu cukup banyak, gembala mengenal setiap domba. Allah kenal siapa masing-masing kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Tadi saudara bagi pesan ke saya 5 menit, kemudian khotbahnya melebar. Ini jam betul ya, 11:30 sekarang. Gembala itu dia kenal setiap domba. Bahkan burung yang terbang, Yahweh katakan tidak ada satupun yang jatuh tanpa Tuhan izinkan. Saudara-saudara umat Tuhan, lebih lanjut ketika dia katakan, sebagaimana seorang gembala dunia ini mengenal domba-dombanya, begitu pula gembala ilahi mengenal kawanan dombanya yang terbesar di seluruh dunia. Hai kawanan dan kawanan gembalaku adalah manusia dan aku adalah Allah, firman Tuhan. Yesus berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Aku telah mengukir engkau di telapak tanganku. Yesaya pasal 34 ayat 31, Yesaya pasal 43 ayat 1 dan Yesaya pasal 49 ayat 16. Saudara-saudara, Yesus ketika dia mengembalakan kita, Alkitab mencatat bahwa dia bukan kenal kita, dia bukan tahu nama kita, tapi Alkitab mencatat bahwa dia mengukir nama kita di telapak tangannya. Ia mengartikan bahwa dia peduli untuk setiap permasalahan hidup yang dia sementara buat bagi hidup masing-masing saudara dan saya. Dia beda dengan gembala upahan. Dia beda dengan kami pendeta. Mungkin tidak menyenangkan bagi saudara. Kadang-kadang menyakiti saudara. Kadang-kadang membuat sesuatu yang tidak saudara mau dalam kehidupan. Setiap hari dalam pengembalaan kami sebagai seorang pendeta. Tapi Yesus yang adalah gembala yang sejati itu, dia mengetahui nama saudara dan saya. Dia tahu di mana kita sementara tinggal, dan dia katakan kita adalah miliknya, dan dia telah mengukir saudara dan saya di telapak tangan daripada dia sendiri. Tangan yang berlubang karena terpaku di kayu salib,
tidak mengakibatkan dia membenci saudara dan saya. Tidak membuat dia merasa begitu benci dan tidak menyukai kita. Tapi di tangan yang akibat dosa daripada saudara dan saya, Alkitab mencatat di tangan yang sama akibat dosa itu dihancurkan. Di tangan itu Allah mengukir nama masing-masing saudara dan saya. Itu mengartikan kepada kita bahwa kemana saja jalan hidup masing-masing kita, Allah memperhatikan dan mau menolong masing-masing saudara dan saya. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah pengharapan bagi kita. Yesus mengenal kita secara individu dan tersentuh dengan perasaan kelemahan kita. Dia mengenal kita semua dengan nama. Dia tahu rumah, tempat tinggal, nama setiap penghuninya. Dia kadang-kadang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk pergi ke jalan tertentu di kota tertentu, ke rumah seperti itu, untuk menemukan salah satu dombanya. Setiap jiwa dikenal sepenuhnya oleh Yesus, seolah-olah dia adalah satu-satunya untuk siapa juru selamat mati. Saudara, dan sekian banyaknya penduduk bumi ini, Yang mengatakan Yesus mengenal kita seakan-akan hanya kita yang ada di depan matanya. Kami sebagai pendeta mungkin sering melupakan nama daripada setiap anggota gereja, tapi Yesus tidak. Yesus tidak pernah melupakan saudara. Setiap jiwa dikenal sepenuhnya oleh Yesus. Yang tulis dalam Yesaya 480 paragraf pertama, seolah-olah dia adalah satu-satunya untuk siapa juru selamat mati. Kesedihan setiap orang menyentuh hatinya, seruan minta tolong mencapai telinganya. Dia datang untuk menarik setiap orang kepada dirinya, dan dia menawarkan, ikutlah. Dan dia mau memberikan rohnya bagi kehidupan saudara dan saya, untuk menarik kita datang kepadanya. Yesus tahu siapa saudara dan saya. Dia tahu siapa yang dengan senang hati mendengarkan panggilannya dan siap untuk berada di bawah asuhan gembalanya. Dia berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dia peduli kepada masing-masing kita. Siang sabat ini, Yesus sementara berdiri untuk memanggil masing-masing kita, seperti apa yang dituliskan dalam ayat tema kita. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak, saudara dan saya, buka hati kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan pada sabat ini. Pertanyaan perenungan yang merupakan kesimpulan buat kita sudah dijawab masing-masing. Saya ingin buat dua pertanyaan. Apakah saudara mengenal gembala kita dengan baik? Apakah kita sudah mengenal dengan baik gembala yang selalu siang malam, yang peduli dan mengenal kita dengan baik? Apakah kita mengenal dia dengan baik? Kalau belum, ambil waktu untuk mengenal dia dengan baik. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, bahkan ke depan, saudara akan percaya seperti orang muda yang buta sejak lahirnya. Ketika Yesus katakan, pergi engkau ke Siloam, tanpa bertanggung, tanpa menunggu-nunggu, dia pergi ke Siloam karena dia percaya akan apa yang dikatakan oleh gembalanya. Saudara-saudara, pertanyaan yang kedua,
Apakah kita sudah pastikan bahwa gembala kita mengenal kita? Apakah saudara sudah pastikan bahwa gembala atau Tuhan yang kita sembah itu mengenal kita? Karena tadi ayat itu dia katakan, gembala itu akan memanggil kita dengan nama kita. Tapi kalau nama kita rubah, karakter kita berubah, maka ketika dia panggil kita bukan lagi umatnya, tapi kita ini adalah mereka yang akan dibinasakan. Dia telah mati bagi kita. Dia telah mengukir nama kita di telapak tangannya. Jangan rubah nama saudara. Jangan pernah rubah namamu. Biasa ada anak-anak saya waktu sekolah di Loe Baru, saya lihat di dinding-dinding asrama itu ada tulis di sana singkatan-singkatan nama dari setiap anak-anak yang sekolah. Bahkan mereka sudah pergi jauh, nama mereka masih ditulis di dinding asrama menggunakan singkatan-singkatan. Padahal orang tua mereka kasih nama, dan rumah lain mereka sampai di asrama rumah nama. Baru tulis besar-besar di dinding asrama. Saudara, Tuhan tulis nama kita di telapak tangannya. Jangan rubah namamu, supaya dia kenal masing-masing kita. Karena nama kita menunjukkan siapa kita, apakah karakter kita. Jangan rubah nama kita. Ketika kita rubah nama kita rubah karakter kita. Allah berkati kita untuk kita kenal gembala kita dengan baik, dan kita akan menggunakan hidup ini supaya dia kenal kita sesuai dengan nama kita, dan jangan pernah rubah, supaya waktu dia datang dia kenal kita, dan kita tidak akan berkata kepada gunung batu, runtuh timpa saya, karena saya tidak sanggup melihat dia yang datang dalam dunia. Jadikan dia gembala, dengarkan suaranya. Allah berkati kita dalam nama Yesus. Amin.